Oke, selamat pagi semuanya, Sobat Edologi. Kita sekarang ketemu dengan Sobat Edologi yang lain. Ini adalah salah satu teman yang Kak Ilo ketemunya waktu di Jerman. Jadi gimana ceritanya? Kita bisa langsung ngobrol dengan Kak Halda. Boleh diperkenalkan diri, Kak Halda? Halo, Bang Ilo. Pertama, terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Bang Ilo, karena udah lama juga kita nggak ketemu kan. Meskipun sekarang ketemu virtual, tapi ya alhamdulillah bisa menyambung tali silaturahmi. Halo semua, Sobat Edologi. Nama saya Halda Zahra, panggil saja saya Halda. Saya menempuh Sarjana 1 di Universitas Padjadjaran, jurusan Fakultas Teknik Geologi angkatan 2011. Kemudian saya lulus tahun 2015. Setelah itu saya mempersiapkan untuk sekolah dan saya berangkat sekolah master atau sekolah S2 itu tahun 2016 di Imperial College London, jurusan Petroleum Geoscience. Dan studi master saya alhamdulillah dibiayai full oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sekarang saya bekerja sebagai independent geologist di Indo Geosocial Enterprise. Saya mengerjakan beberapa proposal eksplorasi di Indonesia. Kak Halda, kalau boleh tahu, kenapa tuh dulu kuliah masternya di luar negeri? Pertanyaannya sebenarnya menarik, karena sekolah ke luar negeri itu udah jadi mimpi saya sebetulnya semenjak S1. Kebetulan saya sekolah di SMA yang kelas internasional, kemudian pakai kurikulumnya 2, antara kurikulum nasional sama kurikulum dari Inggris, Cambridge Examinations. Cuman karena saya kurang beruntung untuk S1, jadi saya masih menyimpan mimpi itu dan berusaha untuk meraihnya untuk pendidikan S2. Jadi ketika saya masuk semester liburan semester 6, itu saya memutuskan untuk saya akan lanjut kuliah, bukan bekerja. Semenjak itu juga saya cari-cari informasi tentang apakah ada beasiswanya, kemudian kemana saya akan sekolah, universitas apa, dan jurusan apa sebetulnya akan saya ambil. Ketika itu saya memilih pertama adalah negaranya dulu Inggris, karena itu tadi saya sudah terbiasa menggunakan kurikulum dari sana. Nah, yang kedua, karena saya melihat geology as a big picture selama S1, jadi saya ingin lebih fokus ke Petroleum Geoscience. Setelah itu, saya mulai mencari universitas mana yang punya subjek atau jurusan Petroleum Geoscience. Awalnya saya memilih Manchester, di mana Manchester University itu membuka pendaftaran sepanjang tahun. Jadi ada banyak waktu untuk saya mempersiapkan diri. Sampai pada akhirnya November, kalau tidak salah, November 2014, saya di-assign oleh Unpad untuk ikut lomba eksplorasi studi gitu. Alhamdulillah menang ketika itu. Kemudian saya mencoba untuk men-challenge diri saya, kayak bisa nggak sih kalau saya daftar ke universitas yang peringkatnya lebih baik dari Manchester. Akhirnya saya menantang diri saya untuk kita cari 10 besar di dunia. Nah, ketika itu pilihannya adalah pasti dong kalau 10 besar di dunia ada Oxford, ada Cambridge, ada UCL, kemudian ada Imperial. Yang membawa saya ke Imperial College London adalah rupanya ICL itu, atau yang biasa orang sebut dengan Imperial College London, itu satu-satunya universitas di 10 besar di dunia yang juga dari UK, itu yang punya Petroleum Geoscience, betul-betul Petroleum Geoscience. Sementara yang lainnya hanya misalnya Earth Science atau enggak Geology. Akhirnya saya menentukan pilihan ke Imperial College London. Dan saya nggak daftar kemana-mana lagi, jadi benar-benar menantang diri. Ya, betul. Satu aja. Berarti nggak ada break dari S1 ke S2 itu? Sebetulnya kalau semua berjalan lancar itu tidak ada break sama sekali. Karena saya mulai submit application untuk Imperial College London itu bulan Januari 2015. Nah, bulan Mei itu saya sudah diterima sebetulnya. Wow. Tapi belum lulus S1-nya. Jadi saya nggak bisa daftar beasiswa gitu, dan kelulusan juga paling cepat bulan Juli. Sedangkan yang namanya Imperial College itu mulai programnya September. Jadi sangat mepet buat saya untuk bisa cari beasiswa kalau saya lulus S1 saja Juli. Nah, akhirnya saya berusaha untuk
mendefer program itu. Jadi saya kontak langsung dengan pihak Imperial, dengan pihak departemen saya mengajukan defer atau ditunda ke tahun depan karena saya belum lulus dan harus cari beasiswa. Discussion itu atau lobbying itu berjalan sangat alot. 1 bulan saya terus email-email sama mereka, tapi mereka bilang, maaf kita nggak bisa. Jadi mau nggak mau saya harus reject offernya dan fokus untuk lulus dan daftar lagi. Kenapa nggak ada ngambil pilihan lain kah waktu itu? Ini kayaknya keputusan besar sih untuk menolak sesuatu. Ya, besar dan berat sih. Ya. Enggak sih, karena saya tuh orangnya kayak mungkin idealis kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi maksudnya kalau saya mau itu, ya saya akan berusaha dapat itu dulu. Tapi kalau misalnya saya sudah gagal berkali-kali, maka ya udah saya akan cari alternatif yang lain. Mungkin ada negatif dan positifnya sih dari sifat itu. Tapi karena mungkin doa orang tua juga, terus kayak saya cepat bangkit dari keterpurukan saya yang nggak jadi kuliah itu, jadi ya alhamdulillah jalannya masih ada. Jadi tahun berikutnya apply lagi? Soalnya saya apply lagi di tahun yang sama. Jadi saya lulus Juli 2015, kemudian Imperial buka untuk tahun berikutnya itu November 2015. Mereka buka tanggal 15 November, tanggal 16 November saya apply. Setelah itu daftar LPDP, administrasi, kemudian mid Januari 2016 saya dapat email dari Imperial bahwa alhamdulillah saya diterima lagi buat yang kedua kalinya. Luar biasa. Itu jadi proses beasiswa dengan aplikasi ICL-nya berbarengan ya, paralel ya? Betul, paralel. Beruntungnya adalah saya sangat bersyukur sekali karena saya mendapatkan pengumuman dari Imperial bahwa saya diterima itu adalah sekitar 2 minggu sebelum saya tes interview dengan LPDP. Jadi ketika saya interview dengan LPDP, saya sudah bisa bilang bahwa yes, I got the offer from ICL. Itu jadi benefit tersendiri ya untuk interview, itu lebih powerful kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Itu semua requirement-nya waktu mau daftar di ICL itu online kan? Ada proses interviewnya juga atau bagaimana? Jadi semua disubmitnya online lewat websitenya Imperial. Setiap jurusan beda, dia deadline untuk submit application-nya. Kebetulan kalau untuk departemen saya, Earth Science and Engineering, khususnya Petroleum Geoscience, itu dari bulan November sampai bulan Februari. Nah, pengumumannya itu kalau sesuai dengan jadwal itu sekitar bulan Mei. Yang harus disubmit ada beberapa dokumen seperti CV, of course, terus personal statement atau motivation letter lah kalau orang bilangnya, terus recommendation letter, sama semua sertifikat prestasi yang pernah didapatkan selama S1 atau selama SMA. Semua itu di-scan. Kemudian kalau misalnya belum lulus, transkrip akademik juga di-scan, terus mengisi form, setelah itu tinggal tunggu pengumuman. Jadi interview itu hanya untuk beberapa orang yang memang butuh untuk confirm. Seperti teman saya juga ada yang diinterview, itu karena dia mendaftar untuk jurusan yang tidak inline dengan S1-nya dia. Atau misalnya nilainya sebenarnya mepet sama requirement gitu, di bawah requirement sedikit. Nah, jadi orang Imperial ingin tahu apakah sebetulnya secara interview anak ini cocok atau tidak. Itu perlu nilai bahasa Inggris seperti apa Kak Alda? Berapa sih minimal nilainya nih? Ketika karena saya jurusan engineering, itu butuhnya 6,5. Tapi kalau untuk jurusan social sciences atau ekonomi gitu, yang bukan engineering, itu butuhnya 7. Karena mereka akan lebih banyak menulis essay. Sementara kalau aku lebih banyak untuk practical case study, report. Itu IELTS ya? Atau TOEFL bisa juga? Yes, IELTS lebih diutamakan karena biasanya memang IELTS untuk daftar ke European universities. Ya. Tapi sebenarnya TOEFL bisa, tapi dia mintanya IBT yang nanti akan disetarakan dengan nilai IELTS. Ini gimana nih Kak Alda dulu belajar bahasa Inggrisnya seperti apa? Kapan mulainya? Sebenarnya saya mulai belajar bahasa Inggris itu kelas 3 SD, itu dileskan di dekat rumah, cukup bagus. Kemudian berlanjut, SMP berhenti, terus SMA masuk kelas internasional itu tadi. Selebihnya paling baca-baca
novel bahasa Inggris, atau enggak kadang baca artikel koran. Karena kan sekarang mudah kan untuk mendapatkan akses ke misalnya Telegraph atau Daily Mail atau surat kabar luar negeri, newspaper luar negeri kan gampang. Jadi biasanya sih saya bacanya dari situ. Karena kan memang kuliah juga kan textbooknya juga bahasa Inggris, pas S1 juga kan, dan banyak paper-paper juga bahasa Inggris. Jadi memang mau nggak mau harus paham. Waktu S1 udah bahasa Inggris ya? S1 sebenarnya iya, ada juga beberapa. Ya. Tapi ada juga yang bahasa Indonesia. Ya. Karena kan memang sebenarnya kurikulumnya juga bahasa Indonesia. Terus gimana Kak belajarnya kalau di waktu master di IPL itu seperti apa? Apakah harus datang tiap hari ke kelas atau programnya sendiri itu berapa lama? Oke, jadi kalau S2 di UK, S2 di Inggris itu hanya butuh 1 tahun. Ya. Untuk program pod class atau belajar di kelas. Tapi kalau lab-based program itu biasanya 1,5 tahun. Nah, untuk program ini, Petroleum Geoscience di Imperial College London itu hanya 1 tahun, pod class. Jadi kita belajar dari hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari, kecuali hari Rabu sampai jam 12 siang. Ya, betul. Jadi memang padat banget. Dan karena saya jurusannya petroleum, jadi kayak hampir setiap weekend itu ada field trip. Field tripnya tuh macam-macam. Ada yang ke Witch Farm, ada yang ke Scarborough. Jadi nggak bisa jalan-jalan sih sebenarnya kalau aku dan teman-temanku ya. Itu nggak bisa jalan-jalan sih. Jadi baru bisa jalan-jalan kayak misalnya keliling Eropa itu setelah program kami selesai. Sempet ya jalan-jalan. Ya. Ya, sempatkan hasil menabung dari setahun ke belakang. Kalau misalnya yang paling utama sih apa sih keuntungannya belajar di luar negeri nih, di Inggris terutama menurut Kak Alda? Kalau berdasarkan pengalaman saya, bedanya adalah kalau di Indonesia kita lebih ke arah teori. Tapi kalau di sana itu betul-betul praktikal. Jadi setiap hari kita akan menemukan geological case atau exploration case yang beda-beda dari negara-negara yang juga beda. Dengan data yang lengkap. Data lengkap di sini adalah ada seismiknya, ada wellbore-nya, kayak gitu. Jadi ada reportnya. Tapi kita juga bisa mengakses sendiri lewat data-data yang dikasih. Sangat mudah mendapatkan data-data itu karena di UK sendiri mereka punya OGA, Oil and Gas Authority, di mana daerah-daerah eksplorasi data-datanya itu memang dipublish. Jadi kita hanya perlu merequest ke mereka mengirimkan inquiry dan menyertakan bukti bahwa kita memang student dari university tertentu. Nanti datanya akan dikirim via pos biasanya, tapi dalam bentuk soft copy. Karena kan datanya besar, jadi agak sulit untuk upload di internet. Nah, biasanya akan dikirim via pos. Jadi, kemudahan untuk bisa belajar case by case, tidak hanya tentang teori. Selain itu juga karena banyaknya field trip, jadi kita bisa melihat, oh keadaan di lapangan tuh seperti ini. Apalagi batuannya agak beda sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih banyak batuan yang lapuk, sementara di sana kan batuannya segar-segar dan umurnya jauh lebih tua. Nah, jadi kita bisa mendapatkan insight yang baru lah. Terus yang kedua adalah pengalaman saya kuliah di Indonesia, di Unpad, itu dalam seminggu kan banyak mata kuliahnya. Misalnya hari ini saya harus belajar sedimentologi sama basin analysis. Terus besok saya harus belajar paleontologi sama apa gitu. Jadi dalam sehari itu bisa berbeda mata kuliah. Jadi dalam seminggu itu bisa sekitar 7 atau 8 mata kuliah. Tapi kalau di Imperial itu beda. Jadi kita membagi itu berdasarkan modul. Misalnya modul pertama adalah Development Geology. Jadi kita akan belajar Development Geology terus setiap hari sampai modul itu selesai. Ya, baru setelah itu lanjut ke modul yang lain, misalnya petrophysics.